Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya Risma bersama rekan-rekan saya ada Rohmah, ada Rifki, ada Masyar dan juga ada Zidan. Di sini kami akan melakukan tugas wawancara mata kuliah Fikih Muamalah untuk melaksanakan tugas UAS. Halo Teteh. Boleh tahu namanya? Namanya Ilma Dinika Rahmatunisa dari manajemen. Oh, Teteh mau nanya, Teteh tahu nggak sih ada akad apa aja di fikih muamalah? Kurang tahu teh apa aja ya? Kan di akad muamalah tuh ada banyak akad ya, ada akad mudharabah, musyarakah dan yang lain-lain. Nah di sini tuh kita tuh lagi survei nih tentang akad kafalah sama rohan. Teteh sendiri pernah nggak sih dengar akad rohan sama akad kafalah? Belum pernah nih, ini baru pertama kali dengar. Ya. Oh, berarti baru pertama kali dengar banget gitu ya? Baru pertama kali banget. Jadi akad rohan itu tuh akad gadai dan akad kafalah itu akad jaminan. Okay. Nah, jadi kayak gitu. Terima kasih teh ya. Ya mungkin kayak gitu aja ya teh. Ya. Boleh nanya, dari jurusan apa? Manajemen Keuangan Syariah. Angkatan berapa? 24. Maba ya? Iya. Sebelumnya kita akan wawancara ini. Apakah tahu di fikih muamalah itu ada akad rohan? Apa? Akad rohan. Oh iya. Akad rohan atau gadai? Ya. Apakah kurang lebih tahu gak gadai itu apa? Rohan, akad rohan itu apa? Ya kalau sepengetahuan saya sih gadai itu seperti kita mengajukan barang atau meminjam, tapi barang tersebut sebagai jaminan apabila saya tidak mampu untuk membayar utang tersebut, dan gadai itu sebagai jaminan. Misalnya saya ingin pinjam berupa uang, jaminannya apa, seperti saya punya kendaraan mobil atau motor, itu sebagai jaminannya ya. Kurang lebih gadai mah seperti jaminan aja sih ya, kalau sepengetahuan saya mah. Ya, dengan sepengetahuan itu apakah pernah gitu menggadai barang tersebut ke pegadaian? Kalau itu saya belum pernah, cuma tahu secara teorinya aja. Tapi kalau praktek belum pernah. Belum. Ya. Apakah akan mencoba gitu di lain waktu? Ya boleh, kalau saya ada masa-masa krisis di ekonomi saya akan gadai gitu di dalam. Mungkin untuk pertanyaan segitu aja cukup ya. Terima kasih. Oke, sebelumnya aku izin memperkenalkan diri. Aku Risma. Aku dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Di sini aku lagi ada tugas wawancara. Cuman mau tanya-tanya sedikit aja ini mah ke teteh-teteh. Tahu nggak sih kalau misalnya di fikih muamalah tuh ada akad-akad? Iya tahu. Iya tahu. Oke. Terus tahu nggak di fikih muamalah itu teh ada akad apa aja yang ditahu aja? Ada kayak mudharabah, musyarakah, ijarah, wadiah, banyak sih. Kalau tetehnya? Istisna, ijarah, terus mudharabah, musyarakah. Oke. Kalau akad rohan sama akad kafalah tahu nggak? Tahu. Menurut teteh ini akad rahan atau akad kafalah ini tuh apa sih? Kalau kafalah kan kayak kita mewakilkan jadi kayak orang ketiganya gitu. Ya. Kalau akad rahan menurut teteh tahu nggak? Kalau rahan setahu saya itu menggadaikan atau meminjamkan barang. Oke, teteh makasih banyak. Perkenalkan, saya Rifki dari jurusan MKS angkatan 23. Boleh tahu namanya siapa? Fahmi Husaini Dari jurusan studi agama-agama. Oke. Tahu nggak sih di dalam fikih muamalah tuh ada banyak akad-akad? Oh, kalau soal itu saya kurang tahu, maaf Pak. Oke, di dalam fikih muamalah itu ada beberapa akad, yang utamanya ada akad kafalah dan akad rahan gitu. Sebenarnya tahu nggak sih akad kafalah itu apa? Sama kurang tahu Kurang tahu. Untuk akad kafalah itu akad penjaminan, dan akad rahan itu akad gadai, seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Ya. Terima kasih banyak waktunya. Ya. Kurang tahu, maaf Pak.
Jurusan PBI. PBI, oke. Itu mau tanya, kita tahu nggak sih akad muamalah? Nggak tahu. Tapi pernah dengar nggak sih kalau di akad muamalah itu ada akad rohan atau akad kafalah? Pernah dengar nggak? Gua belum. Terima kasih ya, Teh. Permisi. Sebelumnya boleh tahu namanya siapa? Nama saya Justin Oke, jurusannya dari mana? dari MKS. Oke. Sebelumnya pernah ke Pegadaian gak sih? Belum pernah Kak. Belum pernah. Tapi tahu nggak sih kalau ada muamalah tuh ada akad apa aja gitu? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau akad rohan tahu nggak sih? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, makasih. Jadi setelah kita melakukan survei ke beberapa mahasiswa, baik itu dari fakultas FEBI maupun fakultas lain, ada beberapa mahasiswa yang telah kita survei. Ternyata masih ada nih mahasiswa yang belum mengetahui apa itu akad rohan dan apa itu akad kafalah. Nah, dari hasil survei tersebut itu menunjukkan bahwa masih ada mahasiswa baik itu dari fakultas FEBI maupun fakultas lain yang belum mengetahui apa itu akad rohan dan apa itu akad kafalah. Nah, ini tuh jadi tanda kalau edukasi keuangan syariah ini tuh perlu ditingkatkan lagi agar banyak yang paham konsep penting dari kedua akad tersebut. Nah, caranya itu bisa melalui dengan pembelajaran di kelas, seminar, ataupun yang kita lakukan saat ini, yaitu dan kreatif. Oke teman-teman, kita bahas lagi ya sedikitnya mengenai akad rohan dan juga akad kafalah. Yang dimana akad rohannya itu gadai yang digunakan sebagai jaminan atas utang. Lalu akad kafalah yaitu penjaminan yang digunakan sebagai penjaminan atas kewajiban. Oke, sebagai contoh dari rohan, misalnya Shopee menggadaikan emas 20 gram kepada Bank Syariah untuk mendapatkan dana tunai sebesar 10 juta rupiah, yang mana emas tersebut akan dikembalikan kepada Shopee jika Shopee sudah menyelesaikan hutangnya. Oke, di sini kita bisa lihat ya, Shopee di sini berperan sebagai rohin atau orang yang memberikan gadai. Lalu Pegadaian Syariah berperan sebagai murtahin atau orang yang menerima gadai. Lalu emas di sini sebagai objek atau marhun. Lalu si uang 10 juta ini sebagai marhun bih atau hutangnya. Sebagai contoh dari akad kafalah, misalnya seorang kontraktor meminta Bank Syariah untuk menjamin proyeknya di hadapan pihak pemberi proyek gitu. Nah, jika proyeknya ini gagal, maka Bank Syariah akan menanggung kerugian sesuai akad. Nah, bisa kita lihat ya bahwa kontraktor di sini berperan sebagai makful anhu atau pihak pemberi jaminan. Lalu si Bank Syariah di sini berperan sebagai kafil atau orang yang menjamin. Lalu si pemberi proyek itu berperan sebagai makful lahu atau pihak yang menerima kewajiban. Nah, lalu si proyeknya ini sebagai makful bih atau objek dari kewajibannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kedua akad ini memiliki peran penting dalam ekonomi syariah yang berlandaskan prinsip tolong-menolong dan juga keadilan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.